mohon perhatiannya teman-teman, sebelum mulai kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam masing-masing dimulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya kita absen dulu ya. Muhammad Fikri, Hadir Bu. Yuli Yulianti, Nabila Syahran, Cindy Ramadhani, Nurman Nurjaman, Sakti, Dia Febriati, Siti Nur Hamidah, Syifa Aulia, Nesa Rizka, Salman Nurul, Selvi Subusi, Nurul Aziza, Sofi Nurin, hadirku. Alhamdulillah hampir semua hadir ya, cuma Nurman doang yang nggak hadir. Ya Bu. Oke anak-anak, kita mulai ada pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu kita tetap semangat dulu yuk. Udah pada tahu kan tetap semangat? Oke, 1, 2, 3, tetap semangat. Oke, karena minggu kemarin kita sudah membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Kali ini kita akan membahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nomor satu bangsa. Di sini sebelumnya udah pada tahu belum apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Coba satu orang sebutkan. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda tetapi tetap satu. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar pemersatu bangsa. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menampilkan perilaku toleransi dan saling menghormati antar teman sebaya. Dan juga peserta didik dapat memberikan contoh tindakan nyata menjaga persatuan di lingkungan sekolah dan bermasyarakat. Di sini ada beberapa gambar mengenai keberagaman di Indonesia. Bisa sebutkan Sok satu-satu. Yang pertama gambar apa aja ini? Ada. Betul sekali. Yang kedua? Yang ketiga? Yang di bawah? Betul sekali. Nah, di sini kan masih terpampang ada 34 provinsi. Untuk sekarang ini kan Indonesia sudah bertambah di provinsinya. Ada yang tahu nggak ada berapa? Sekali. Kita di sini akan membahas mengenai sejarah singkat dulu dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan respon dari tuntutan Zula terhadap realitas sosial masyarakat Majapahit yang membutuhkan persatuan di tengah perbedaan yang ada. Jadi bisa dibilang kalau misalnya sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan juga, Indonesia ini sudah memiliki banyak keberagaman. Nah, kata Bhinneka Tunggal Ika ini ditentukan dalam sebuah kitab. Ada yang tahu nggak kitab apa namanya? Sekali lagi ya, kitab Soma. Betul sekali, kitab Soma. Nah, di mana Bhinneka Tunggal Ika ini diresmikan pada tanggal 11 Februari tahun 1950, namun diperkenalkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Nah, ada yang tahu nggak kenapa tanggal ini bisa berbeda antara diresmikan dan juga diperkenalkan di publiknya? Nah, kenapa berbeda? Karena pada saat itu tanggal 11 Februari tahun 1950 itu Indonesia ini masih berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Jadi belum berbentuk negara kesatuan sehingga belum dipublikasikan kepada masyarakat. Sedangkan pada tanggal 17 Agustus 1950 barulah Indonesia kembali lagi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di sini ada aturan penggunaan lambang. Ibu ingin dua orang lah, satu-satu buat membacakan dari pasal-pasal yang ada di sini. Boleh? Silakan.
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adanya persatuan ini ialah untuk merealisasikan tujuan yang terdapat pada Undang-Undang 1945 tersebut. Bagus sekali Sendina. Bisa dilihat, ini merupakan hal yang terdapat di Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan juga tujuan dari bangsa Indonesia. Nah, di mana kalau misalnya kesatuan atau persatuan yang ada di negeri ini di Indonesia tidak ada, bagaimana caranya kita sebagai bangsa Indonesia untuk mewujudkan keempat atau beberapa tujuan dari bangsa Indonesia ini? Gimana caranya kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa atau mungkin melaksanakan ketertiban dunia, Bang? Kalau misalnya negara kita sendiri aja nggak tertib, gitu, nggak bersatu. Di sini ada sikap generasi muda dalam menjaga persatuan. Tanpa melihat di sini, kalian sebagai generasi muda, bagaimana caranya kalian untuk menjaga persatuan kalian di lingkungan sekolah aja? Ada yang mau menjawab? Betul. Ada lagi? Kalau membedakan termasuk kelompok meskipun mereka berbeda sama kita. Betul. Ada lagi tidak? Betul sekali. Apa yang dikatakan teman-teman kalian ini benar betul bahwa tidak boleh saling mengejek, saling mencaci atau mungkin rasis gitu ya. Salah satunya di sini adalah membawakan kembali semangat persatuan yang mewujudkan cita-cita bangsa dan juga harus ada untuk menerima dan menghargai berbagai perbedaan dengan mengembangkan sikap toleransi. Sebelum ke kesimpulan, ada yang ingin ditanyakan tidak? Silakan Siti. Bu, ide yang bertanya, apa yang harus kita lakukan kalau kita punya teman yang rasis? Kalau misalnya kita punya teman yang rasis, kita terlebih dahulu memberitahu kalau misalnya rasis itu nggak boleh. Rasis itu merupakan sifat yang jelek. Kalau misalnya kamu rasis, otomatis kamu bisa dibilang nanti kamu tidak menghormati orang yang berbeda. Jadi atau mungkin dimulai dari kamu terlebih dahulu deh. Kalau misalnya kamu memiliki sikap toleransi atau saling menghormati, bisa jadi nanti teman kamu merasa malu atau minder. Terima kasih. Ada lagi tidak? Baik, kalau dicukupkan, mungkin bisa dilihat di kesimpulannya bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah identitas utama bangsa Indonesia, bukan hanya semboyan tetapi pedoman kita sebagai berkehidupan bersama dan juga keberagaman bukan menjadi penghalang melainkan kekuatan untuk bersatu. Nah, di sini Ibu ada tugas nih buat kalian dan langsung laksanakan hari ini juga ya, yaitu tugasnya presentasi kelompok. Nah, nanti kalau ketua kelas kamu bagi kelas menjadi 2 kelompok, lalu nanti akan presentasi. Nah, kelompok pertama yaitu mengenai pengertian dari makna Bhinneka Tunggal Ika, yang materi disampaikan yaitu mengenai pengertian, asal usul, makna bineka dan juga contoh keberagaman. Sedangkan kelompok 2 topiknya itu penerapan dan pentingnya Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, yang disampaikan itu mengenai sikap bersama, contoh, dampak positif dan juga akibat yang terjadi jika tidak menghargai keberagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keberagaman. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Siti Ramadhani, saya Sawandu. Saya Gia Febrianti, saya Syukuryanita. Oke, baik, langsung saja pada yang pertama yaitu ada pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan sebuah yang ada di Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Meski di Indonesia banyak suku, agama, pulau, dan ras, tetapi bersatu di dalam sebuah yang yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Terus yang kedua ada asal usul dan sejarah setiap Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu sejarahnya ditulis oleh Tungku Sulan di kitab Sutasoma pada abad ke-14 pada masa kerajaan Majapahit. karena bagi bangsa Indonesia yaitu alat pemersatu menjadi pengikat bangsa yang sangat menembuk agar tidak terpecah belah. Contoh keberagamannya, Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa, di antaranya seperti agama. Di sini ada 6 agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dari sini juga terdapat keragaman Indonesia seperti bahasanya yang mana bahasa Indonesia ini memiliki banyak pulau-pulau-nya. Otomatis bahasa-bahasa yang mereka gunakan juga berbeda-beda kayak bahasa Sunda, bahasa Batak, dan bahasa Melayu seperti itu yang disatukan menjadi bahasa Indonesia. Dan di sini juga di dalam Bhinneka Tunggal Ika juga ada keragaman suku yang dimana setiap suku itu berbeda-beda seperti suku Jawa, suku Bali, suku Batak, dan lain-lainnya. Di Bhinneka Tunggal Ika juga ada keragaman budaya itu kayak tari tradisional, tari sama dari Aceh, dari ini semua ada, dari semua ada kayak ada kayak dari Jawa, terus ada juga kayak mungkin dari Bali sama kesenian tradisional kayak mungkin aku. Baik, itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kan, Bu? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang dikasih oleh Ibu. Yang pertama, kami izin berkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Siti Ramadhani. Sama aku dulu aja. Saya Seri Putusri. Saya Muhammad Yudi Anwari. Oke teman-teman semuanya, dimulai dari pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama adalah sikap yang mencerminkan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama terkait perbedaan suku, agama, budaya, dan kebersamaan. Yang kedua ada toleransi dalam komunikasi yang baik, menghormati teman yang sedang beribadah. Yang ketiga bangga sebagai bangsa Indonesia, menghargai budaya yang baik dan tidak merasa budaya sendiri paling benar. Yang keempat musyawarah dan mufakat tidak ada perbedaan. Lalu ada satu pada Bhinneka Tunggal Ika di sekolah. Kalau misalnya di sekolah kita bisa kayak untuk memilih teman itu kita nggak boleh pilih berdasarkan agamanya atau rasnya atau juga suku. Terus kalau misalnya kita keluar kita nggak boleh membedakan orang yang agamanya atau sukunya berbeda dengan kita. Untuk contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan rumah, contohnya tidak membedakan anak sendiri dengan anak tetangga, baik dalam hal prestasi akademik maupun non akademik. Yang selanjutnya ada menghargai perbedaan budaya, contohnya budaya dengan saudara. Misalnya saya berasal dari suku Sunda dan saudara saya berasal dari bahasa Padang, tentunya daerah Padang, tentunya dari segi selera makanan juga berbeda. Jadi kita tidak boleh menjudge atau menghakimi lidah-lidah yang berbeda-beda tersebut. Selanjutnya, contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan masyarakat. Contohnya gotong royong tanpa membedakan latar belakang. Jadi warga bekerja sama dalam kegiatan seperti kerja bakti, pembangunan fasilitas umum, atau membantu tetangga yang terkena musibah tanpa memandang suku, agama, ras maupun status sosial. Selanjutnya, di sini ada kapasiti. Jika nilai Bhinneka Tunggal Ika diterapkan, penerapan mulai dari sekolah, memperbaiki sekolah memiliki kemampuan berinteraksi, menggunakan pendidikan sehingga pendidikan menjadi Lalu yang terakhir adalah kita yang menjadi kerjaan mengenai keagamaan. Tentunya kita dalam mengenai keagamaan, tentu bakalan terjadi kesenjangan antara suku, ras, dan agama. Yang kalau kita sebagai siswa tidak mengenai keagamaan, kita tuh bakal merasa sempit untuk itu dan tidak akan efektif ketika kita belajar di sekolah dan di kampus. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan udah buat kalian semua. Kalian yang tadi sudah presentasi, kalian kelihatannya sudah paham mengenai Bhinneka Tunggal Ika itu apa, asal usul sejarah, makna dan juga contoh keberagaman Indonesia yang sangat banyak sekali.
minggu depan. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kak Em, silakan untuk memimpin doa. Mohon perhatiannya teman-teman, alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan belajar ini. Sebelum melanjutkan ke aktivitas masing-masing, alangkah baiknya kita telah berdua berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai dari sama